Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Aprilia Novitasari, mahasiswa Setiasa Sut Atmaja Subang, semester 5. Di sini saya akan membahas terkait review jurnal dengan judul jurnal Analisis Laba dalam Memprediksi Arus Kas di Masa Mendatang. Tugas ini untuk memenuhi tugas akhir ujian akhir semester mata kuliah teori akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Trisandi Eka Putri, SIMSI. Review ini bertujuan untuk memahami kontribusi penelitian terhadap pengambilan keputusan keuangan. Di sini terdapat identitas jurnal yang meliputi judul jurnal, penulis, jurnal, tahun terbit, halaman, ISSN, dan institusi. Judul jurnalnya yaitu Analisis Laba dalam Memprediksi Arus Kas di Masa Mendatang. Penulisnya Amirul Syah, Salman Farisi, dan Muslih. Jurnalnya Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis volume dan nomor volume 23 nomor 2 tahun terbit 2023. Halamannya 93 sampai 107. ISSN 16937597, print 2623-2650 online. Institusi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Latar belakang penelitian dari jurnal tersebut. Jadi laporan keuangan merupakan sumber informasi utama bagi pihak internal dan eksternal perusahaan dalam menilai kinerja serta prospek usaha. Salah satu informasi yang paling sering digunakan adalah laba, karena laba mencerminkan hasil kinerja operasional perusahaan selama periode tertentu. Namun, laba bersifat akrual sehingga tidak selalu menggambarkan kondisi kas perusahaan yang sebenarnya. Nah, kemudian selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, menganalisis perkembangan laba kotor dan laba bersih perusahaan. Yang kedua, menganalisis kondisi arus kas perusahaan di masa mendatang. Yang ketiga, menilai kemampuan laba kotor dan laba bersih dalam memprediksi arus kas masa depan. Yang keempat, mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan menggunakan metode DuPont System. Nah, terdapat juga landasan teori. Penelitian ini didasarkan pada konsep dasar laporan keuangan, khususnya laporan laba rugi dan laporan arus kas. Laporan laba rugi menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban yang menghasilkan laba atau rugi, sedangkan laporan arus kas menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Selain itu, penelitian ini menggunakan DuPont System sebagai alat analisis kinerja keuangan. Metode ini menguraikan Return on Investment atau ROI menjadi dua komponen utama, yaitu Net Profit Margin dan Total Asset Turnover, sehingga memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai efektivitas pengelolaan laba dan aset perusahaan. Selanjutnya terdapat metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan Perum-Perumnas Regional 1 Medan selama periode 2014 sampai 2020. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi laporan keuangan yang diperoleh dari perusahaan. Metode analisis datanya meliputi yang pertama, analisis laba kotor dan laba bersih. Yang kedua, analisis laporan arus kas. Yang ketiga, analisis kinerja keuangan menggunakan metode DuPont System. Nah, pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi laba dan arus kas serta hubungan keduanya secara faktual. Selanjutnya terdapat hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laba kotor dan laba bersih perusahaan mengalami fluktuasi selama periode penelitian. Fluktuasi tersebut dipengaruhi oleh perubahan pendapatan, beban operasional, dan biaya produksi. Nah, hasil penelitian dari jurnal ini yaitu analisis laporan arus kas menunjukkan bahwa peningkatan laba tidak selalu diikuti oleh peningkatan arus kas. Pada beberapa periode, perusahaan mencatat laba yang cukup besar, namun arus kas operasional relatif rendah.
Hal ini disebabkan oleh adanya piutang usaha, kewajiban, serta kebijakan pembayaran yang mempengaruhi posisi kas perusahaan. Hasil analisis DuPont System menunjukkan bahwa return on investment atau ROI perusahaan juga mengalami fluktuasi dengan penurunan signifikan pada tahun tertentu akibat menurunnya laba bersih dan efektivitas penggunaan aset. Selanjutnya di sini terdapat pembahasan dari jurnal yang saya review. Pembahasannya, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa laba kotor dan laba bersih belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai prediktor arus kas masa depan. Hal ini mengindikasikan adanya keterbatasan laba sebagai informasi tunggal dalam pengambilan keputusan keuangan. Perbedaan antara laba dan arus kas disebabkan oleh beberapa basis akrual dalam akuntansi, sehingga laba dapat diakui meskipun kas belum diterima. Oleh karena itu, manajemen dan investor perlu mengombinasikan analisis laba dengan analisis arus kas agar memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi keuangan perusahaan. Selanjutnya terdapat kesimpulan review. Nah, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun laba kotor dan laba bersih merupakan indikator penting dalam menilai kinerja perusahaan, keduanya belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai alat prediksi arus kas di masa mendatang tanpa mempertimbangkan faktor lain seperti beban, utang, dan kebijakan keuangan perusahaan. Metode DuPont System membantu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kinerja keuangan dan arus kas perusahaan. Penelitian ini bermanfaat bagi manajemen dan investor sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan keuangan. Nah, selanjutnya di sini terdapat kelebihan dan kelemahan jurnal. Objek penelitian hanya satu perusahaan, sehingga hasilnya kurang dapat digeneralisasikan. Jadi kelemahan jurnal ini yaitu karena hanya satu perusahaan yang ditelitinya, jadi hasilnya itu kurang dapat digeneralisasikan. Di sini terdapat kelebihan jurnal. Yang pertama yaitu menggunakan data keuangan real perusahaan sehingga hasil analisis bersifat faktual. Yang kedua, analisis dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Yang ketiga, mengombinasikan analisis laba, analisis arus kas, dan DuPont System untuk menilai kinerja keuangan. Yang keempat, relevan bagi praktisi dan akademisi di bidang akuntansi keuangan. Nah, selanjutnya ada kelemahan jurnal. Kelemahan jurnal ini yang diantaranya yang pertama itu pendekatan penelitian bersifat deskriptif tanpa pengujian statistik inferensial. Yang kedua, variabel penelitian terbatas pada laba kotor dan laba bersih, belum memasukkan komponen arus kas operasi sebagai variabel utama. Nah, mungkin itu saja review jurnal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.